Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Ya sobat Kogo semua, apa kabar? Ya hari ini begitu dinginnya ya. Saya nggak tahu di wilayah sobat Kogo semua seperti apa, tapi di Lebak Bulus ini hujan terus menerus ya. Sampai saat siang hari itu belum berhenti. Namun tadinya video ini tidak ingin kami tampilkan hari ini, ada beberapa hal yang perlu kami konfirmasi, tapi karena berhubung saya juga tidak bisa mengambil video kembali pada hari ini, ya jadi kami tampilkan saja lebih dulu ya untuk video di Simpang Susun Krukut ya. Tadi sobat Kogo semua sudah melihat jalan Krukut Raya ya, di mana ini dekat dengan batching plan pertama dan juga dengan akses untuk di pekerjaan Simpang Susun Krukut. Jalan Krukut ini nanti yang akan ditutup ya, akan ditutup permanen, jadi akan dialihkan menuju Jalan Curug Agung. Saya juga belum sempat untuk bikin mapsnya karena ada permintaan kemarin yang untuk dibikinkan gambar. Saya belum sempat, nanti mungkin lain kesempatan saya akan tampilkan ya. Untuk di saat ini kami ingin menampilkan kondisi pekerjaan yang ada di Simpang Susun Krukut, karena ternyata kondisinya sudah agak bergerak, tidak ada pergerakan, maksud kami tidak ada kegiatan di wilayah perumahan warga, namun alat berat itu sekarang mulai bergeser ke wilayah yang tidak ada rumah warganya ya. Jadi ada beberapa seperti alat bore pile, ekskavator itu berada di sisi kanan gambar ini. Namun belum terlihat, nanti kami akan perlihatkan di video ini ya. Jadi untuk sobat Kogo semua, pastikan subscribe, like, dan share ya untuk terus mendukung kegiatan kami. Dan juga sekali lagi untuk sobat Kogo semua yang ketinggalan, bisa kembali cek di playlist kami ya. Karena di dalam playlist ini nanti akan ada keterangan beberapa video-video yang sudah kami tampilkan, baik itu di Tol Serpong Cinere seksi 2 ataupun Tol Cijago tahap 3, ataupun juga kegiatan kami lainnya seperti di road trip dan juga destinasi wisata keluarga. Baik, kita lanjut aja, kita langsung untuk melihat pekerjaan yang ada di Simpang Susun Krukut ya. Seperti yang dilihat oleh sobat Kogo semua, kini di wilayah ini sudah mulai beberapa wilayah diberikan seng ya, penanda agar tidak dilalui oleh warga ataupun juga dilalui oleh petugas. Mungkin takutnya tidak terlihat lalu nyemplung ke wilayah area area galian ya, ada galian saluran air dan ada galian beberapa pekerjaan seperti bore pile gitu ya. Itu dikhawatirkan demikian. Jadi sudah mulai diberikan tanda-tanda seperti seng penanda, seng untuk pinggir-pinggir ya. Jadi agar tidak terlalu menerobos, tiba-tiba jalan nggak melihat ada lubang malah terprosok gitu ya. Nah itu dikhawatirkan demikian. Dan kalau untuk sobat Kogo semua melihat juga di sisi kanan masih ada pekerjaan saluran air ya. Jadi saluran air ini terus menyambung dan mungkin nanti kalau misalkan sudah semuanya dibuat, sudah tersambung dari mulai ujung kiri yang sebelumnya pernah kami tampilkan sampai ke ujung kanan ini, mungkin nanti ada mulai perpindahan sudah mulai ada perpindahan saluran air. Karena saat ini saluran airnya juga seperti yang sudah sobat Kogo lihat ya pada video-video kami yang sebelumnya juga, itu sudah mulai sudah penuh gitu ya. Dan kondisi saluran air itu adalah merupakan struktur penting karena nantinya itu akan menjadi bagian dari mengalirkan air kotor maksud kami, dan juga untuk supaya tidak terjadi banjir di area ini. Dan yang sobat Kogo lihat saat ini adalah batching plan 1, di depan sana adalah batching plan 2. Ini adalah batching plan untuk kegiatan pembangunan Tol Cijago tahap 3. Lalu untuk di mana batching plan yang dikerjakan oleh Tol Disari itu berada di ujung jalan. Kalau sobat Kogo semua melihat nih, di depan ini adalah Tol Disari tahap 2 yang sudah beroperasi, sampai ujungnya itu adalah keluar gerbang tol Sawangan. Nantinya akan melihat ada batching plan seperti yang kita lihat di sini. Nah, itu adalah untuk kegiatan pengecoran yang dilakukan oleh tim dari Tol Disari tahap 2, yaitu dari GI ya. Baik, sobat Kogo semua juga melihat di sini kita berada tepat di main road, di bawah jembatan Tol Disari tahap 2 yang akan menjadi main road. Main roadnya ini sekali lagi saya sampaikan ada 3 ruas menuju ke gerbang tol Limo, 3 ruas lagi menuju arah sebaliknya. Jadi totalnya di sini ada 6 ruas untuk main road ya. Dan juga beberapa manuver yang belum kami konfirmasi ya. Jadi apakah di setiap manuver itu ada 4 ruas atau hanya ada 2 ruas ya. Jadi 1 ruas ke sana, 1 ruas ke sini gitu ya, bolak-balik, jalur bolak-balik.
atau misalkan ada 4 ruas, jadi 2 ruas untuk ke sana, 2 ruas untuk ke sini. Nah, ini yang belum kami konfirmasi ya. Kira-kira seperti apa nanti yang ada di Simpang Susun Krukut. Ini juga ada perlengkapan bore pile, namun untuk kegiatan bore pile di wilayah ini sudah kita tidak lihat ya. Jadi kita melihat pekerjaan bore pile itu justru berada sekarang di wilayah yang tidak dekat dengan area perumahan. Jadi karena masih ada beberapa rumah di wilayah ini yang belum mendapatkan biaya ganti untung, karena yang kami dengar prosesnya saat ini sedang berada di Elman ya. Dan warga ini juga saat ini sedang menunggu. Jadi saat ini kita bisa melihat pekerjaan di Tol Cijago tahap 3 ini justru sekarang berada di wilayah yang tidak di area warga ya. Oke, ini kita lihat juga perlahan. Ini kita berada di bawah Tol Desari tahap 2. Dan kalau kita berjalan itu melihat di sebelah sisi kanan itu adalah Sutet, dan sebelah kanan Sutet itu adalah area yang saat ini banyak alat-alat berat di sana. Jadi ada bore pile, ada rotary drilling rig, ada ekskavator, ada crane, itu semua berada di sana. Jadi beberapa pekerjaan saat ini sudah bergeser. Jadi kalau kemarin kita masih melihat ada pekerjaan. Dan untuk main road juga belum begitu kita lihat lagi ya untuk di wilayah ini pekerjaannya seperti apa, tapi yang bisa kami tampilkan untuk sobat Gogo semua adalah kegiatan di Simpang Susun Krukut saat ini sudah agak menjauh dari wilayah rumah warga. Baik, kalau kita lihat di situ juga ada mobil alat bore pile ya, alat rotary drilling rig, dan nanti kami akan perlihatkan bahwa sisi sebelah kanan yang kami sampaikan tadi ya. Namun karena di sana sedang bekerja alat-alat berat, kami tidak akan mengambil gambar jauh lebih dekat. Kami hanya tunjukkan saja dari jarak jauh sebagai gambaran untuk sobat Gogo semua yang ingin tahu kegiatan yang dilakukan oleh petugas pembangunan Tol Cijago tahap 3 di area Simpang Susun Krukut. Ya, kalau kita lihat sekali lagi di depan ini adalah mobil alat berat yang bernama rotary drilling rig ya. Ini adalah alat untuk pengeboran. Kalau di sisi sini beberapa rumah juga sudah dihancurkan ya. Jadi sebagian rumah yang memang sudah mendapatkan ganti untung pasti langsung dieksekusi, karena memang di daerah sini katanya targetnya itu sudah harus diselesaikan. Nah, kita lihat ya di depan sana tuh, lihat di ujung sana itu adalah ada mobil crane, ada rotary drilling rignya, kelihatan tuh ya, crane itu yang yang berjaring-jaring gitu, itu mobil crane. Sedangkan yang warna kuning itu adalah rotary drilling rig, yang hijau itu adalah ekskavator. Nah, itu sekarang sudah beralih ke area sana. Jadi agak jauh dari wilayah rumah warga yang di sini. Jadi kita melihat sekarang justru pekerjaan itu berada di sana. Dan ini juga mungkin untuk kalau dilihat dari titiknya, berarti ini adalah sekedar pekerjaan untuk pondasi bore pile, manuver-manuver yang ada di sekitar sana ya. Karena memang manuver ini kan ada cukup banyak manuver, seperti yang sudah dijelaskan pada video-video kami sebelumnya ya. Jadi ada beberapa manuver di sini, dan tentunya saja pasti akan ada banyak titik bore pile di sini. Kalau Serpong Cinere seksi 2 aja di wilayah Palaraya, petugas itu menyampaikan ada 200 titik bore pile di sana. Sekarang bayangkan di Simpang Susun Krukut pasti lebih dari 200 titik sob ya. Dan itu makanya kita melihat ada banyak sekali alat-alat bore pile di sini. Ada banyak jenis rotary drilling rig ya. Ada yang berwarna putih, ada yang berwarna kuning gitu ya. Dan alatnya sih sama aja, gunanya untuk pengeboran juga. Dan kalau kita lihat ini sisi dari perkembangan dari struktur penting, yaitu saluran air. Di sini kita bisa melihat saluran air itu sudah dicor semuanya ya, jadi sudah lebih bagus. Dan kalau kondisi sekarang ini saluran air yang sebelah kiri ini yang seperti ini masih kita jadi belum melihat ada perubahan saluran air. Sedangkan untuk posisi yang di kanan yang video sobat Koga lihat, ini adalah merupakan akses dari proyek ya, akses kendaraan proyek, khusus kendaraan proyek. Jadi mobil-mobil alat-alat berat yang bertugas nantinya akan langsung menggunakan jalur tol ya, tidak menggunakan jalur warga. Karena seperti yang sobat Koga ketahui, jalur-jalur warga di sini juga tidak terlalu luas ya, sehingga makanya tol Desari tahap 2 dan juga tol Cijago tahap 3 itu membuat akses kendaraan proyek sendiri agar tidak mengganggu warga dan juga agar mengurangi ketidakinginan ya, artinya untuk keselamatan maksud kami. Jadi untuk mengutamakan keselamatan dalam pekerjaan ataupun dalam saat mendistribusikan
bahan-bahan seperti bahan baku untuk beton segar begitu ya. Itu kan alat-alatnya cukup besar ya, dengan alat molen ya, mobil besar itu membawa semen ya gitu ya. Dan saat ini sobat Google semua juga melihat ini adalah terowongan yang nantinya juga akan menjadi manuver beberapa manuver yang nanti menjadi lokasi yang akan digunakan gitu ya. Dan posisi di kanan itu adalah batching plan kedua, dimana kita bisa melihat batching plan kedua ini juga masih dalam tahap perakitan. Sepertinya sih sudah digunakan ya, tapi saya juga belum bisa melihat lagi apakah ini sudah digunakan atau masih dalam tahap perakitan. Namun yang jelas yang sudah dioptimalkan adalah yang batching plan pertama ya. Jadi ada 2 tabung yang pertama kali di video ini sobat Google lihat. Nah, disitulah yang sudah digunakan. Baik sobat Google semua, sekali lagi untuk jalan depan nih saat ini kita masih bisa menggunakannya ya. Jadi jangan terlalu khawatir bahwa jalan Krukut Raya itu masih bisa digunakan oleh kita semua. Namun nantinya begitu nanti proses pembuatan arus yang baru, pembuatan jalur yang baru sudah dilakukan atau sudah dibuat, mungkin kita akan dialihkan ke sana. Karena beberapa rumah di daerah Simpang Susun Krukut sampai ke perempatan itu juga sudah diberikan tanda silang. Jadi kalau sobat keluarga melirik ke beberapa bengkel dan sebagainya, itu ada tanda silang-silang itu ya di rumah-rumah itu. Jadi itu sudah ditandain dan juga sudah akan dieksekusi. Namun di situ tidak diberikan tanggalnya ya, tidak seperti di wilayah Limo dan lain sebagainya. Kalau di sana terdapat tanda untuk eksekusi ya, misalkan 15 September, 21 September gitu ya. Kalau di sana tuh tidak terlihat ada tulisan seperti itu, jadi cuma tanda silang aja. Dan kalau kita melihat ini adalah perkembangan di main road, sudah kita lihat itu adalah mungkin bagian dasar dari jalan utamanya. Dan sekali lagi jalur ini Jalan Krukut. Nah, akan keluar di sana tuh di Masjid Nurul Huda yang putih. Agak maju sedikit ya, nggak pas di masjid itu katanya. Jadi nanti jadi kita memutar ke Curug Agung, terus diputarkan di bawah jembatan yang sedang dibangun konstruksinya, lalu keluar di masjid sana. Ya, kalau ini adalah jembatan yang untuk khusus kendaraan proyek ya. Jadi nanti ini adalah khusus kendaraan proyek. Dan kita juga melihat tuh ya ada pekerjaan jalur utama di Jalan Jembatan Merah atau dulunya namanya adalah Jembatan Merah. Dan di sana itu kita sudah lihat ada pengerukan yang untuk tahap bagian dasar gitu ya. Yang satu level dengan kondisi yang ada di Simpang Susun Krukut. Nah, saya tunjukkan ya. Jadi sebelah Simpang Susun Krukut tadi sudah sobat keluarga lihat, dan di sebelah sana juga kita akan melihat. Nah, di sana tuh ada beberapa gundukan yang masih disisain ya. Ada beberapa gundukan yang masih disisain. Saya nggak tahu ini untuk apa. Ini juga yang belum saya konfirmasikan ke petugas. Apakah itu menjadi tiang manuver kah atau apa? Saya juga tidak tahu. Tuh ya masih ada yang disisain tuh ya. Ada tanda-tanda kuning-kuning itu, ada ajir ya, ajir bahasa pertanian gitu ya, ajir guys, kayak bambu ditancapkan begitu. Jadi ditancapkan tuh ada warna tanda kuning, itu saya tidak tahu, saya tidak paham, saya belum konfirmasikan kepada petugas kira-kira itu tanda apa. Nanti coba mungkin di video berikutnya akan kami tampilkan kira-kira apa ya itu, untuk apa ditandain seperti itu. Jadi ini sepertinya sudah satu level bagian dasarnya. Jadi selanjutnya mungkin kita akan melihat lagi pembentukan jalur-jalurnya dulu ya, belum tahap konstruksi jalur utamanya. Kita lihat juga jembatan merah ini sudah dihancurkan ya, seperti dulunya kan kalau nggak salah di sebelah kiri kanan ini ada pegangannya ya, yang sudah dihancurkan karena memang sudah tidak boleh dilalui lagi oleh warga, karena di dalamnya sudah banyak kegiatan atau pekerjaan alat berat. Baik, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan informasinya. Nanti untuk kedepannya kami tampilkan lagi proses beberapa titik yang sudah ditandai 15 September dan 21 September. Untuk itu jangan lupa subscribe, like, dan juga share-nya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari JOR 2, terutama tol Cijago tahap 3 dan tol Serpong Cinere seksi 2. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.